pakar-pakar sejarah di Indonesia nulis satu negeri tiga proklamasi. Berarti Pak, perjuangan Pak Kartosuwiryo diakui apa tidak dalam buku ini? Diakui. Itu sebuah proses perjuangan, bukan pemberontak. Ini satu negeri tiga proklamasi. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia ini. Satu negeri tiga proklamasi, yaitu Soekarno-Hatta, Kartosuwiryo, Muhammad Natsir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Nah, kita bisa melihat dari mana start awalnya. Jadi titik nolnya itu di Kampung Batik Laweyan tahun 16 September 1905. Itu titik nolnya, start awalnya. Dibangun tahun 1905 Masehi. Kemudian setelah itu Haji Umar Said Cokro Aminoto melakukan kaderisasi. Jadi setelah 10 tahun berhasil membangun sebuah artinya partai politik Islam pertama kali, yaitu Serikat Islam, beliau melakukan regenerasi. Di mana? Di Peneleh Gang 7 Surabaya. Ini rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini Pak. Rumahnya sampai sekarang masih seperti ini. Bapak Ibu bisa buka di Google. Ya kan? Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini dirawat oleh Pemkot Surabaya sebagai cagar budaya. Disinilah Haji Umar Said Cokro Aminoto mengkader 3 tokoh. Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Satu guru muncul 3 ideologi. Satu guru muncul 3 ideologi. Soekarno lebih cenderung pada ideologi sekuler. Artinya agama dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Muso lebih cenderung pada ideologi komunis. Kartosuwiryo lebih cenderung pada ideologi Islam. Sama dengan gurunya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 tokoh ini jadi tokoh semuanya. Ya kan? 17 Agustus 1945, proklamator pertama Soekarno-Hatta. Ya kan? 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, muncul pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso. Muso mendirikan Republik Uni Soviet Madiun 18 September 1948. Ribuan umat Islam dibantai. Sampai Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo. Ya kan? Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo waktu itu merangkap menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, DPA. Jadi Gubernur Jawa Timur ditangkap oleh gerombolan Muso. Diikat lehernya, ditali di belakang mobil, dan diseret dengan kecepatan tinggi dalam radius 10 kilo. Sampai akhirnya Gubernur Jawa Timur meninggal. Kemudian jenazahnya dibuang di sebuah sungai di Ngawi, di pedesaan Ngawi. Itu kejadian bulan September 1948. Nah, jenazah Gubernur Jawa Timur itu baru diketemukan bulan November, berarti 1 bulan baru diketemukan di sebuah sungai di pedesaan
Ngawi, Jawa Timur. Itu Pak. Kemudian gerombolan Musa ini langsung bergerak ke Takran Magetan. Ya kan? Di sana ada pesantren Sabilul Muttaqin yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Mursid Murtaqin. Itu ditebas lehernya pimpinan pondok itu. Dan sampai hari ini pimpinan pondok pesantren Sabilul Muttaqin yang cukup tua di Takran Magetan itu belum diketemukan sampai hari ini. Karena saya pernah diundang di Takran Magetan, itu Kiai Haji Abdul Mursid Muttaqin sampai sekarang jenazahnya belum diketemukan. Tapi yang lain, jenazah-jenazah yang lain bisa diketemukan. Sehingga dibuat monumen jenazah nomor 1 sampai 67 bisa terdeteksi siapa namanya. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi siapa jenazah itu. Kemudian gerombolan PKI Musa ini bergerak ke Gontor. Masya Allah. Kiai Haji Ahmad Zarkasi, Allahumma yarham, dan Kiai Sahal, Allahumma yarham, diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah. Beliau gak enak sehingga akhirnya 200 lebih beserta asatid dievakuasi. Sehingga ketika gerombolan Musa datang ke pondok pesantren Gontor, kondisi pondok sudah kosong, tidak ada orang. Tapi akhirnya pondok pesantren Gontor dirusak, diobrak-abrik oleh PKI Musa. Itu. Sampai akhirnya Musa ditangkap, dieksekusi mati. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 santrinya Haji Umar Said Cokroaminoto, yang istiqomah itu 2. Musa, dia istiqomah ideologi komunis sampai mati. Berarti kan jadi teman Syaitonia, jamaknya Syaitonia. Ya. Nah, Kartosuwiryo, jadi Musa diperintah Soekarno tangkap mati, eksekusi mati. Kartosuwiryo, beliau istiqomah, memperjuangkan Islam. Sampai akhirnya beliau di Soekarno ini teman sak pondokan, ngaji bareng, belajar bareng, mangan bareng, turu bareng. Kartosuwiryo diperintah oleh Soekarno untuk ditangkap karena Soekarno memfitnah Kartosuwiryo, jadi temannya sendiri difitnah, dituduh pemberontak. Sehingga akhirnya Kartosuwiryo ditangkap September 1962. Jadi awal September 1962 akhirnya dieksekusi mati dengan 12 regu tembak. Nih, 12 regu tembak. Dan terakhir ditembak jarak dekat. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Yang tidak istiqomah satu, yaitu Soekarno. Soekarno pertama sekuler, ya kan? Sekuler. Makanya ketika 3 tokoh kiai, 3 ulama, yaitu Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU. 3 ulama ini diminta oleh 60 anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyusun dasar negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah, ta'idullah, atas pertolongan Allah, 3 ulama ini berhasil menyusun dasar negara Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itu ulama. Itu ulama, perjuangan ulama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Soekarno tidak ingin nilai-nilai Islam itu muncul. Sehingga akhirnya pada saat persidangan yang kedua, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tanggal 14 Juli 1945, karena 3 ulama ini ittiba kepada Rasulullah. Karena ketika Rasulullah membangun daulah di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah tegakkan Piagam Madinah. Nah, 3 ulama kita di Indonesia ini ketika mendirikan Indonesia menegakkan Piagam Jakarta. Itu tujuannya mutabba'ah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31 itu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tapi ternyata persidangan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jadi persidangan BPUPK yang kedua, 14 Juli 1945, Soekarno minta Piagam Jakarta diganti jadi preambul, atau yang sekarang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno tidak ingin nilai-nilai Islam itu muncul. Kemudian lafaz Bismillahirrahmanirrahim di alinea pertama Piagam Jakarta dihapus atas perintah Soekarno. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim di alinea keempat, itu kan alinea keempat itu kan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Soekarno minta basmalahnya dihapus. Itu terjadi tanggal 14 Juli 1945. Itu pengkhianatan pertama kali Soekarno terhadap umat Islam. Ternyata muncul lagi pengkhianatan yang kedua dilakukan oleh Soekarno. Kapan? Itu kan sudah sepakat ditandatangani oleh tim 9 yang sering disebut dengan The Founding Father, pendiri negara Republik Indonesia. Jadi Piagam Jakarta itu sudah sepakat itu dasar negara Republik Indonesia dan siap dibacakan di lapangan Ikada. Tidak tahunya Soekarno melakukan pengkhianatan yang kedua. Kapan? 16 malam 17. Jadi semalam sebelum proklamasi. Apa? Dibuatlah skenario penculikan oleh 4 pemuda. Soekarni, Likarna, Aidit. Coba. Jadi tokoh PKI itu sudah kerjasama dengan Soekarno itu sebelum malam hari ketika Indonesia mau merdeka. Khairul Saleh, 4 pemuda. Soekarno Hatta diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, 80 kilo dari Jakarta. Kok tiba-tiba orang dekatnya Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, kok tahu tempat penculikan? Berarti ini sebuah skenario. Mr. Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Habis itu dibawa ke rumah Opsir Jepang sampai jam 2 malam. Itu malam 17 Agustus. Di rumah Opsir Jepang lah sama Meida ini tadi. Akhirnya Soekarno-Hatta, jadi Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo melihat Soekarno menulis teks proklamasi. Pertanyaannya, kenapa yang sudah disepakati bersama, ditandatangani 9 orang pendiri negara Republik Indonesia, termasuk Soekarno-Hatta, sepakat dasar negara Republik Indonesia yang disebut Piagam Jakarta akan dibacakan pada saat 17 Agustus 19, ternyata yang dibaca bukan yang sudah dihasilkan dari persidangan yang cukup panjang, mulai tanggal 29 Mei 1945. Ternyata Soekarno bikin sendiri, sampai ada coretan-coretan sampai 3 kali. Sampai jam 3 dini hari Soekarno minta kepada Pak Sayuti Melik, disaksikan oleh wartawan pemuda Aceh namanya BM Dia, diminta pinjam mesin ketiknya Opsir Jepang Laksamana Meida. Akhirnya Pak Sayuti Melik mengetik ulang, kemudian diserahkan kepada Soekarno-Hatta untuk ditandatangan. Setelah itu kertas yang tadi dicoret-coretan tadi dibuang di tong sampahnya rumahnya Laksamana Meida. Masya Allah.
wartawan dari Aceh ini tadi, BM Dia, paham. Ini bukti sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi dari tong sampah itu diambil lagi. Sehingga Bapak Ibu kalau buka di Google, siapa yang menyelamatkan teks asli tulisan Soekarno? Itu BM Dia, pemuda Aceh, wartawan. Itulah bukti pengkhianatan Soekarno yang kedua. Tidak jadi. Padahal itu kalau jalan kaki dari rumahnya Laksamana Meida ke tempatnya Bung Hatta, itu Bung Hatta itu 2 menit, ambil, ini dibaca. Ternyata Piagam Jakarta tidak jadi dibaca. Yang dibaca tulisan Soekarno. Ternyata muncul lagi pengkhianatan yang ketiga yang dilakukan oleh Soekarno. Apa, Pak? Setelah jam 10 pagi proklamasi, ya, di tempatnya Pak Farad Marta, abahnya Pak Yusuf Marta. Ya. Setelah membacakan itu, setelah dibaca di rumahnya Pak Farad Marta, ya kan? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah itu sore harinya ada pengkhianatan yang ketiga. Skenarionya apa? Umat Kristiani dari Indonesia bagian timur ultimatum lewat opsir Jepang. Nah opsir Jepang kan Laksamana Meida. Manakala 7 kata dalam Piagam Jakarta itu tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari Indonesia. Nah, 7 kata dalam Piagam Jakarta itu apa? Ternyata sila pertama, ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dikhianati oleh Soekarno. Akhirnya dihapus. Sehingga sore hari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Soekarno menugaskan Tuan Muhammad Hasan. Tuan Muhammad Hasan juga dibantu oleh Bapak Kasman Singodimedjo, disaksikan Hatta. Itu supaya bujuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang ketiga, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo. Sampai-sampai Pak Kasman Singodimedjo itu, Pak, itu ngerayu Ki Bagus Hadi Kusumo itu sampai pakai bahasa Kromo Inggil. Bahasa Kromo Inggil itu bahasa yang paling halus. Akhirnya Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo luluh hatinya. Sehingga akhirnya 7 kata itu dihapus. Tinggal ketuhanan, ya kan? Tapi Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo mengambil ijtihad, kalau syariat dihapus, kita berjuang lebih tinggi dari syariat. Apa? Tauhid. Akhirnya ditambah yang Maha Esa. Itulah perjuangan pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketiga. Nah, Bapak-bapak, ternyata muncul lagi pengkhianatan yang keempat. Jadi setelah bapaknya dilanjutkan anaknya, Bude Mak Banteng. Terjadi pengkhianatan yang keempat kapan? Setelah tumbangnya Soeharto, Mei 98. Jadi kader-kadernya digerakkan semuanya. 2012 sosialisasi, 2013 sosialisasi, 2014 Bude pidato. Pancasila harus diganti seperti keinginan bapaknya, jadi Trisila Ekasila ala PKI. Ketuhanan yang Maha Esa diganti jadi ketuhanan yang berkebudayaan seperti yang dicita-citakan oleh Soekarno, bapaknya. Berhasil enggak? Berhasil. 2014 berhasil. Setelah itu muncul pengkhianatan yang ke-5 oleh petugasnya.
Pak Mulyono. Kapan? 2016. Dengan keputusan Presiden 2016 dikembalikan pada 1 Juni. Pancasila, lahir Pancasila bukan sesuai konstitusi 18 Agustus. Tapi sesuai dengan Pancasila pribadi Soekarno 1 Juni. Sudah terjadi? Sudah. Habis itu Pak Mulyono menggerakkan revolusi mental ala DNID. Akhirnya muncullah peraturan presiden sampai dari DPR dimunculkan karena kader-kader komunis sudah menguasai DPR. Akhirnya muncul rencana undang-undang HIP oleh Pak Mulyono, hanya dirubah casingnya saja supaya umat Islam tenang-tenang saja, hanya diganti BPIP. Dari HIP jadi BPIP, sehingga akhirnya di akhir pemerintahan Pak Mulyono, akhirnya Pancasila tidak lagi sebagai sumber segala sumber hukum, tapi sumber segala sumber hukum adalah Pak Mulyono, Presiden. Makanya banyak rakyat yang bertanya-tanya, loh Ustaz, kok DPR mandul? Iya bang, sumber segala sumber hukum bukan Pancasila, tapi Presiden. Terus ada yang tanya, Ustaz, itu legislatif mandul, yudikatif mandul juga Ustaz. Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Kakak, Mahkamah Agung jadi Mahkamah Adik. Iya kan? Benar enggak? Akhirnya sudah rusak semua, Pak. Sampai hari ini. Berarti Pak, kalau dirunut ini tadi, yang tidak istiqomah ternyata santrinya Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang tidak istiqomah cuma satu, Soekarno. Dari sekuler, kok tiba-tiba tahun 1955 berubah jadi komunis. Soekarno tahun 1955 berubah condong kepada ideologi komunis. Akhirnya sejak tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Kenapa? Bung Hatta menolak ideologi komunis. Soekarno sudah berubah dari sekuler jadi komunis. Sehingga setelah Bung Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956, akhirnya September 1957, 907 ulama seluruh Indonesia kumpul menegaskan menolak ideologi komunis dan mengeluarkan fatwa di Palembang. Fatwa yang pertama, ideologi komunis itu ideologi kufur, haram hukumnya bagi umat Islam. Barang siapa, yang kedua, barang siapa yang menerima ideologi komunis, kafirlah dia. Wah, tegas Pak, fatwa ulama dulu. Luar biasa tegasnya ini. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi. Dan haram hukumnya jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Wah, itu kalau saya tuh bayangkan Pak, kalau fatwa itu muncul sekarang, kira-kira selesai sudah Pak Indonesia, iya kan? Orang enek, Mulyono enggak enek. Tapi ternyata Pak, ulama-ulama dulu yang menolak ideologi komunis itu 907. Nah kira-kira dulu Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Kira-kira ada enggak 907 ulama yang nolak? Ada enggak Pak? Kabeh ngeleyot kabeh. Kenapa bisa? Min amplopi bin fulus. Ini penyakit hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Saya tuh bayangkan, Pak, kalau pada masa rezim Pak Mulyono ini ada 9, nggak usah 9, 50 saja ulama termasuk Pandaan gitu ya. Wah, itu bisa geger Indonesia itu. Ya, apalagi 50 ulama se-Indonesia itu kumpul di Masjid Al-Falah. Tidak hanya geger, Pak, goncang Indonesia. Iya kan? Goncang Indonesia. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya meletuslah peristiwa. Pada saat itu, sebelum itu, Soekarno duet bersama DN Aidit. Pidato pada saat HUT PKI yang ke-45 tanggal 23 Mei 1965 di Gedung Gelora Bung Karno GBK. Ya kan? Itu Soekarno pidato, soborlah PKI. Bapak Ibu bisa buka di Google itu. Pidato Soekarno pada saat HUT ke-45 PKI 23 Mei 1965. Bisa dibuka di Google itu. Judulnya suburlah PKI. Sampai akhirnya meletuslah, sampai akhirnya ratusan ulama yang menolak ideologi komunis dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Salah satu diantaranya Buya Hamka. Langsung Soekarno perintahkan Buya Hamka tangkap, sita hartanya. Sehingga harta Buya Hamka disita oleh negara. Buya Hamka disiksa di dalam penjara dengan strom tegangan tinggi. Dan Buya Hamka tidak diberi minum. Sampai akhirnya Buya Hamka untuk mempertahankan hidup, selama di penjara, Buya Hamka minum air kencingnya sendiri untuk mempertahankan hidup. Tapi Masya Allah, hampir 2 tahun 4 bulan beliau dikenai sanksi 2 tahun 4 bulan oleh Soekarno. Tapi beliau ambil hikmah. Alhamdulillah, biidnillah, atas izin Allah, ta'yidullah, atas pertolongan Allah, beliau berhasil menuntaskan penulisan tafsir 30 juz tafsir Al-Quran yang sering diberi nama tafsir Al-Azhar. Akhirnya Buya Hamka itu disyukuri oleh beliau, berhasil menuntaskan penulisan tafsir 30 juz Al-Quran. Akhirnya beliau hampir 2 tahun 4 bulan beliau bercita-cita, begitu saya keluar dari penjara, saya akan datangi Soekarno. Apa tujuannya? Untuk memberi maaf terlebih dahulu. Tapi ternyata qadarullah, cita-citanya tidak kesampaian. Datang seorang ajudan Presiden Soekarno, mendatangi penjara Buya Hamka, menyerahkan sarik kertas. Akhirnya sarik kertas itu dibuka oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden Soekarno mati. Tapi di bawahnya ditulis oleh Soekarno minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Makanya Bapak Ibu bisa buka di Google. Ini jenazahnya Soekarno, yang jadi imam Buya Hamka, yang di sebelah sana itu Soeharto, dan beberapa pejabat-pejabat tinggi negara menyolatkan jenazahnya Presiden pertama Republik Indonesia. Berarti Soekarno merasa bersalah telah menjebloskan ratusan ulama ke dalam penjara tanpa prosedur hukum, termasuk Bapak Muhammad Natsir, dikenai hukuman 4 tahun penjara di Batu Malang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum alun-alun Batu itu ada Masjid Muhammadiyah, Masjid At-Taqwa. Itu yang meresmikan Pak Natsir tahun 1967. Saat beliau masih dipenjara oleh Soekarno di Batu Malang. Belum lagi di penjara Madiun, itu ada Bapak Yunan Nasution, Bapak Muhammad Rom, Bapak Prawoto Mangkusasmito, Kiai Haji Azad Mutakin, Kiai Haji Isa Ansori, kemudian ada Muhammad Ghazali, dan beberapa ulama-ulama yang lain.
dijebloskan ke penjara Madiun, masing-masing kena 4 tahun penjara. Jadi ratusan ulama yang menolak ideologi komunis dijebloskan penjara oleh Soekarno. Itulah yang terjadi. Sampai akhirnya meletuslah peristiwa G30S PKI. Akhirnya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Dari 7 jenderal yang selamat 1 jenderal. Jenderal Abdul Haris Nasution. Akhirnya Jenderal Abdul Haris Nasution diangkat jadi ketua MPRS. Langsung Jenderal Abdul Haris Nasution langsung memberikan ketetapan, langsung ada dimunculkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ideologi PKI dibubarkan dan dilarang di seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu Jenderal Abdul Haris Nasution menetapkan TAP MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967. Soekarno terlibat peristiwa G30S PKI, dan di poin menimbang Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI. Itu ketetapan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dari 3 santri Haji Umar Said Cokroaminoto yang istiqomah cuma 2, yang tidak istiqomah 1, Soekarno. Tapi dua-dua temannya sendiri, sak perjuangan, sak perguruan, sak rumah, sak mangan bareng ini, yang memerintahkan membunuh Soekarno semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita buka sejarah secara jernih. Inilah sebagai titik nol bagi pergerakan Islam untuk menegarakan Islam dalam satu model pemerintahan Indonesia. Artinya apa? Teman seperjuangan Haji Umar Said Cokroaminoto, yaitu Kiai Haji Agus Salim, dibantu oleh Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, dibantu Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, berhasil memunculkan tentang dasar negara Republik Indonesia yang sering disebut Piagam Jakarta. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh tim 9. Setelah peristiwa PKI Madiun 1948, 19 Desember 1949. Ya. Tapi sebelumnya Pak ya, sebelumnya itu ada agresi Belanda yang pertama, tahun 1947. Jadi Belanda menjajah lagi Indonesia. Belanda menjajah lagi Indonesia. Indonesia wilayahnya tinggal Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan? Sumatera, jadi bukan Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu wilayah Indonesia setelah agresi Belanda pertama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya terjadilah agresi Belanda yang kedua. 1949. Sampai akhirnya Indonesia, Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda, penjajah Belanda. Diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Kemudian diasingkan lagi ke Bangka. Sehingga pemerintahan kosong. Pemerintahan kosong. Dan akhirnya Indonesia dipaksa untuk masuk dalam perjanjian. Sehingga muncul perjanjian Linggarjati, perjanjian Romruyen, perjanjian Renville, sampai puncaknya perjanjian Konferensi Meja Bundar. Dan ini diterima oleh Soekarno. Sehingga akhirnya wilayah
Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dicaplok kembali oleh penjajah Belanda. Dicaplok lagi oleh penjajah Belanda. Ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga Indonesia wilayahnya cuma Yogyakarta saja sebagai ibu kota negara. Waktu itu. Nah, akhirnya muncul Kartosoewirjo. Ketika pemerintahan sudah kosong dan Indonesia begitu lunak tunduk pada penjajah Belanda, sudah tidak punya wilayah lagi, pasukan Siliwangi wajib ditarik ke Jogja atas perjanjian Renville itu tadi. Sehingga akhirnya muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto yang bernama Kartosoewirjo langsung memproklamasikan negara Islam Indonesia, NII. Ini Pak proklamasinya. Proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo. Madinatul Indonesia 12 Syawal 1368 Hijriah 7 Agustus 1949. Saat pemerintahan vakum. Ya Allah, Pak. Setelah proklamasi, Panglima Besar Jenderal Sudirman minta kepada Kartosoewirjo untuk merebut kembali Jawa Barat dari penjajah Belanda. Sehingga akhirnya seorang wartawan antara itu datang kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman, kenapa Indonesia begitu lunak? Kenapa kok pasukan Siliwangi ditarik dari Jawa Barat ke Jogja? Kan otomatis ini kan merugikan Indonesia. Apa jawaban Panglima Besar Jenderal Sudirman? Tidak. Karena kita punya orang di sana. Siapa itu orang kita di sana? Kartosoewirjo. Jadi Kartosoewirjo itu berangkat dari Jogja ke Jawa Barat itu atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu ditulis oleh Bung Tomo pahlawan 10 bersama Pak Burhanuddin Harahap Menteri Dalam Negeri era Soekarno itu tahun 1977 dalam sebuah buku kecil diberi judul Himbauan. Ternyata Kartosoewirjo tidak seperti yang dituduhkan Soekarno. Soekarno memfitnah Kartosoewirjo pemberontak. Karena beliau berangkat ke Jawa Barat, perang gerilya melawan Belanda. Oleh Soekarno dituduh pemberontak. Karena Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Indonesia dipecah-pecah dari 17 negara bagian. Sehingga Indonesia semakin lemah. Nah itu Pak. Sehingga akhirnya ternyata ketika ditanya, kenapa Pak Kartosoewirjo memproklamasikan? Ini tujuan saya seperti dulu Belanda menyatakan Islam satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Oleh karena itu, begitu saya proklamasikan negara Islam Indonesia, ayo jadikan Islam menjadi senjata untuk melawan penjajah Belanda. Itu tujuannya. Sehingga dari dua arus besar ini, Piagam Jakarta, negara Islam Indonesia,
Ini dua arus besar inilah yang merupakan tanda koma untuk dilanjutkan oleh generasi muda bangsa Muslim Indonesia saat ini dan masa depan. Dan itu ternyata dimulai titik nolnya dari Laweyan sejak 200 tahun yang lalu. Jadi keduanya memiliki cita-cita formalisasi Islam dan dalam bernegara. Dan terlaksananya syariat Islam yang diimplementasikan dalam kontribusi dan perundang-undangan berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat mewujudkan Indonesia bersyariat, yaitu membangun budaya taat syariah dengan mewujudkan pola hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar negeri Katulistiwa ini menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Itu yang dicita-citakan. Jadi dua inilah sejarah. Piagam Jakarta dan proklamasi Kartosoewirjo. Ini titik nolnya, start awalnya. Nah, setelah itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka kembali, siapa lagi yang memunculkan Piagam Jakarta? Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, Kiai Haji Abdul Qorhar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari ini peletak dasar negara Republik Indonesia. Yang sampai hari ini Piagam Jakarta terus dibaca tiap hari Senin di instansi pemerintah, TNI, Polri, sekolah-sekolah seluruh Indonesia, apalagi 17 Agustus, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 4 ini tidak berubah. Ini. Kemudian proklamasi negara Islam Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan situasinya pada saat itu Indonesia vakum pemerintahan. Dan Indonesia dipaksa lewat perundingan Linggarjati, Renville, Romruyen sampai konferensi Meja Bundar. Dan itu sangat merugikan Indonesia. Akhirnya Kartosoewirjo menyuguhkan, ayo jadikan Islam untuk kembali, jadikan untuk mengusir penjajah. Jadi Belanda Pak, tahun 49 jajah lagi ke Indonesia. Jawa Barat dicaplok lagi, Jawa Tengah dicaplok lagi, Jawa Timur dicaplok lagi. Jadi kekuasaan Indonesia cuma Yogyakarta saja. Itulah sejarah. Jadi memang pertarungan ideologis umat Islam menghadapi nasionalis sekuler, komunis, ini pertarungan yang sampai sekarang terus berlangsung. Nah ini Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya tadi yang sudah saya sampaikan, Pak Kasman Singodimedjo, 12 tahun kemudian beliau menyesal. Meminta Ki Bagus Hadikusumo untuk mencoret 7 kata itu. Sehingga hanya Bapak Muhammad Natsir memberikan statement menyambut tanggal 17 Agustus semua ulama se-Indonesia mengucapkan kalimat tahmid termasuk umat Islam. Tapi malam hari besoknya tanggal 18 Agustus semua ulama se-Indonesia dan umat Islam mengucapkan istighfar, astagfirullah. Ternyata dihianati oleh Soekarno. Ini statement Pak Natsir. Sehingga kata Pak Kasman Singodimedjo, karena beliau menyesal setelah 12 tahun itu. Beliau tegaskan, ternyata di balik penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, atau penghapusan syariat Islam dalam naskah Piagam Jakarta, kata Pak Kasman itu di dalamnya ada dusta dan khianat dari Soekarno yang mengawali dengan janji-janji muluk-muluk, tapi ternyata mengkhianati umat Islam ini. Dulu Soekarno, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan Pak Mulyono, tambah dosanya tambah super dusta. Ini. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, dalam perjalanan sejarah Indonesia, Haji Umar Said Cokroaminoto adalah tokoh gerakan Islam sebelum Indonesia merdeka yang sukses menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan ngusir penjajah Belanda. Sedangkan Kartosoewirjo
satu-satunya kader penerus perjuangannya yang berhasil menjadikan Islam sebagai sistem bernegara untuk melaksanakan syariat Islam dalam pemerintahan negara. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, jadi perjuangan Darul Islam yang dimotori oleh Kartosuwiryo di Indonesia itu berhasil mewujudkan cita-cita hampir 13 tahun. Sampai akhirnya beliau ditangkap atas perintah Soekarno tanggal 4 Juni 1962 bersama pengikutnya yang terus-menerus mempertahankan eksistensi negara yang diproklamasikannya itu. Sehingga dalam waktu relatif singkat, pengaruh Kartosuwiryo itu bisa diterima di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Puncaknya Aceh. Coba Pak. Ini pengaruh Kartosuwiryo itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kira kita pantas tidak dituduh pemberontak? Pantas tidak dituduh pemberontak? Katanya, kata Soekarno pemberontak, tapi diterima Jawa Barat, diterima. Jawa Tengah, Amir Fatah. Kalimantan, Ibnu Hajar. Sulawesi, Kahar, Muzakkar. Aceh, Daud, Bereh. Ini. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Kartosuwiryo ditangkap atas perintah Soekarno. Sampai akhirnya beliau diadili di Mahkamah Darurat Militer di Jakarta. Sebelum eksekusi mati, Kartosuwiryo minta 4 permintaan kepada hakim Mahkamah Darurat Militer. Yang pertama, mohon sebelum saya dieksekusi mati, temukan saya kepada perwira-perwira militer Islam yang telah berjuang bergerilya melawan penjajah Belanda di Jawa Barat. Tidak dikabulkan oleh Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang kedua, Kartosuwiryo minta pada saat saya dieksekusi mati, mohon keluarga saya menyaksikan eksekusi mati. Ditolak oleh hakim Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang ketiga, mohon setelah saya dieksekusi mati, jenazah saya serahkan kepada keluarga saya. Ditolak oleh Mahkamah Darurat Militer. Permintaan yang keempat, mohon sebelum saya dieksekusi mati, temukan saya dengan anak dan istri saya. Dikabulkan oleh Mahkamah Darurat Militer. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat itu siang hari, beliau dipersilahkan untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Jadi beliau dipertemukan dengan anak dan istrinya, Ibu Dewi Siti Kulsum, dan 2 anak laki dan 3 anak perempuannya. Kemudian beliau memberikan wasiat, wahai istri dan anak-anakku, sepertinya 1000 tahun lagi nggak akan ada perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Akhirnya istrinya Ibu Dewi menangis, meneteskan air mata. Kartosuwiryo sempat menahan tangis itu, tapi beliau tidak mampu. Akhirnya beliau menangis juga sambil mengusap tetesan air matanya. Kemudian setelah itu, setelah beliau memberikan wasiat kepada anak-anak dan istrinya, beliau minta untuk diperkenankan mengambil air wudhu. Dan beliau sholat sunnah 2 rakaat. Dan selesai sholat sunnah 2 rakaat, baru beliau minta untuk dieksekusi mati. Sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, "12 regu tembak,
12 regu tembak dipersiapkan untuk menembak persis di dada Kartosoewirjo. Sehingga seluruhnya 12 pasukan menembak semua tepat di dada. Dengan Kartosoewirjo ditutup matanya, kemudian diikat di sebuah tiang. Dan ternyata itu tembakan itu bisa jebolkan tiang yang diikat itu. Ternyata belum puas penembaknya. Kemudian penembaknya melakukan tembakan jarak dekat. Sampai akhirnya Kartosoewirjo dinyatakan oleh dokter sudah meninggal. Insya Allah syahid. Dan setelah itu jenazah Kartosoewirjo dimandikan. Kemudian disolatkan jenazahnya. Kemudian dikuburkan. Sebagaimana ketetapan Mahkamah Darurat Militer. Tidak diperbolehkan. Di mana letak kuburannya dirahasiakan. Dan setelah kejadian itu semuanya selesai, dibakar semuanya. Itulah. Untuk menghilangkan jejaknya. Tapi setelah 50 tahun eksekusi mati Kartosoewirjo, Dr. Fadlizon, tangan kanannya Pak Prabowo, memunculkan 81 foto yang tadi contohnya saya buka tadi. 81 foto Kartosoewirjo lengkap dengan caption, keterangan. Ditunjukkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, tahun 2012. Jadi yang ditunjukkan ini sekarang sudah jadi buku. Bapak-bapak bisa beli di Tokopedia. Itu. Jadi ternyata Profesor Anhar Gonggong, guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia, itu kan beliau sudah kadung nulis buku judulnya Kartosoewirjo dari Patriot Menjadi Pemberontak. Ternyata setelah melihat 81 foto yang ada di sini, Profesor Anhar Gonggong itu kan yang rambutnya gondrong itu. Dia kok orang sekuler. Langsung, Pak, ya Allah, ternyata saya salah. Ternyata dari 81 foto yang ada di buku ini, Kartosoewirjo bukan pemberontak. Padahal di era Orde Baru, waktu itu kan yang jabat adalah Jenderal Ali Murtopo dan Jenderal LB Murdani. Itu langsung, Pak. Buku-buku sejarah mulai dari SD sampai SMA. Bahkan penataran P4. Bahkan sampai pendidikan militer, Desesko ABRI. Semuanya. Kartosoewirjo, pemberontak, pengkhianat, musuh negara. Benar? Ternyata setelah 50 tahun, tepatkan tahun 2012, sampai Profesor Anhar Gonggong membaca buku ini, ternyata Kartosoewirjo bukan pemberontak, beliau mujahid Islam sejati. Bahkan ternyata, Pak, satu-satunya ulama yang mensarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi itu Kartosoewirjo. Beliau seorang yang alim. Itu. Tapi beliau sudah kadung ditembak. Ternyata yang menulis kitab berbahasa Arab, syarah kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah, itu adalah Kartosoewirjo. Luar biasa, Pak. Beliau seorang yang alim, tapi beliau seorang mujahid. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, selesai Kartosoewirjo dieksekusi mati, ternyata perjuangan penegakan syariat Islam tidak berhenti. Lanjut, Bapak Muhammad Natsir.
Sehingga akhirnya Bapak Muhammad Natsir meneruskan perjuangan Kartosuwiryo. Tanggal 3 April 1950, Pak Natsir sebelum 3 April 1950 mendekati pemimpin 17 pemimpin RIS. Alhamdulillah ide beliau diterima. Beliau benar-benar meneruskan perjuangan yang diamanatkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kita rawat Indonesia ini dengan Islam. Dan kita harus menyatukan Indonesia dengan Islam. Itu cita-cita Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga hanya cita-cita Haji Umar Said Cokro Aminoto dilanjutkan oleh Pak Natsir. Beliau pidato di depan parlemen tanggal 3 April 1950 dengan sering disebut mosi integral Natsir. Akhirnya tanggal tepat 17 Agustus 1950 Pak Natsir memproklamasikan Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI sampai hari ini. Yang waktu itu Indonesia NKRI ada 10 provinsi dan 1 daerah istimewa Yogyakarta. Ini perjuangan Pak Natsir. Sehingga 1 negeri 3 proklamasi. 1 negeri 3 proklamasi. Proklamasi menuju NKRI. Ini proses, Pak. 1 negeri 3 proklamasi untuk menuju NKRI. Proklamasi pertama yaitu 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta. Proklamasi kedua Kartosuwiryo 7 Agustus 1949. Proklamasi ketiga Bapak Muhammad Natsir. Indonesia jadi NKRI. Pakar-pakar sejarah di Indonesia nulis 1 negeri 3 proklamasi. Berarti Pak, perjuangan Pak Kartosuwiryo diakui apa tidak dalam buku ini? Diakui. Itu sebuah proses perjuangan, bukan pemberontak. Ini 1 negeri 3 proklamasi. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia ini. 1 negeri 3 proklamasi. Yaitu Soekarno-Hatta, Kartosuwiryo, Muhammad Natsir. Ini